katanya divonis 6 bulan ini dan kayaknya nggak bisa lagi karena kondisinya semakin menurun katanya gitu. Wow, panik lah, akhirnya berdoa lah apalah, udah pasrah yang di atas. Kalian lagi nggak fit, dia tuh lagi sakit tapi dia paksain diri buat kalian semua nggak tahu semua lagi buat sekalian yang ada di sini hari ini. Thank you so much udah support dia sebegininya. Subhanallah, Rizky Febian divonis tim medis hanya mampu bertahan hidup 6 bulan. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Rizky Febian. Lantas, apakah hal tersebut sudah diketahui Mahalini Raharja, kekasih hatinya? Jawabannya, sangat-sangat sudah mengetahui. Terus, bagaimana responnya? Bahkan dengan kabar divonisnya Rizky Febian hanya mampu bertahan hidup 6 bulan, membuat orang tua Rizky Febian dan keluarga besarnya di Tanah Sunda, Jawa Barat hanya bisa menyerahkan semuanya kepada ketentuan ilahi, sembari tetap berdoa dan berusaha agar Rizky Febian tetap bisa bertahan hidup. Apa penyebab dan seperti apa ceritanya? Selengkapnya langsung dari pernyataan Rizky Febian. Berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Sebelum mengetahui lebih dalam, ada apa dan kenapa bisa Rizky Febian divonis tim medis hanya mampu bertahan hidup sekitar 6 bulan saja? Kita memutar memori kehidupan awal Rizky Febian dulu sebelum sukses di tanah rantau sebagai musisi dan pengusaha muda, agar dalam pembahasan kali ini tidak ada yang salah paham melihat dan mendengar fakta sebenarnya bahwa memang benar Rizky Febian divonis hanya mampu bertahan hidup paling tinggi 6 bulan saja. Rizky Febian bukanlah musisi dan pengusaha lahir dari keluarga Sing Salabing. Bahkan kehidupannya kini bisa dikatakan soal materi sudah sangat lebih dari cukup. Harta yang didapatkannya pun tidaklah bersumber dari pewaris harta warisan. Semua ia lakukan dari ketekunan dan hasil kerja kerasnya yang notabene berkaca atau termotivasi dari kehidupan kedua orang tuanya, Kang Sule dan almarhumah Lina Jubaida. Rizky Febian bukanlah anak yang dilahirkan dari keluarga yang serba ada. Kategori keluarga sederhana pun sama sekali tidak masuk. Faktanya, Rizky Febian berasal dari keluarga pas-pasan, bahkan dicukup-cukupkan. Menurut Rizky Febian, perjuangan orang tuanya untuk membesarkannya sebagai anak pertama jauh sebelum kelahiran ketiga adik-adiknya penuh perjuangan, rintangan, dan air mata. Bahkan diakui Rizky Febian, semasa anak-anaknya tak jarang dirinya menahan lapar jika orang tuanya sepi job sebagai pekerja seni keliling kampung, Kang Sule sebagai pelawak kampung saat itu, dan ibunya sebagai sinden panggung. Perekonomiannya ya. Perekonomiannya nggak ada lah. Tapi benar, karena gue tuh sampai ada momen dimana merasakan ketika makan tuh nunggu dulu ayah punya uang. Nunggunya? Ya, Maksudnya nggak makan? iyalah kerja dulu. Maksudnya jadi makan kerja cuman gue tuh nggak ada ngalamin cuman makan ikan asin, terus ikan asin nasinya cuma dicocol ke ikan asin. Tapi untung orang Sunda, jadi enak. Itu kan enak. Karena ada istilah mengatakan orang Sunda tuh kalau dilepas di kebun yang penting ada sambal aman. Karena banyak lalapan di kebun. Aman. Jadi kalau menurut aku tuh dulu tuh karena perekonomian ayah itu kurang gitu ya, karena dulu kan ayah mengandalkan dari cuman manggung-manggung gitu, ngelawak dari panggung ke panggung. Ya pasti merasakan kayak nggak dibayar cuman pakai cap salam, udah semangat ngelawak dibayar cuma sama nasi kotak, kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku ngerasain gitu perjuangan mereka kayak gimana. Ditambah mama juga dulu kan cuma sinden panggung gitu ya. Jadi mungkin saat itu dan mungkin sampai sekarang juga kalau di Jawa Barat kayaknya nominal untuk musisi Sunda tuh amat sangat miris gitu ya. Jadi kayak waktu itu merasakan lah momen-momen ketika makan cuman kayak gitu. Untungnya ya dari kecil nggak rewel gitu. Beruntungnya, kata Rizky Febian, dirinya waktu kecil tidak pernah mengeluh dengan kehidupan perekonomian keluarganya. Bahkan kata Iki, semasa SD saat berangkat ke sekolah, dirinya hanya dibekali dengan nasi garam 6 biji yang sudah dikepal-kepal. Jauh berbeda dengan teman-teman Iki lainnya yang membawa lauk seperti telur,
sosis sama gulungan mie, dan lainnya. Hebatnya, Iki saat itu tidak pernah iri dengan bekal yang dibawa teman-temannya, karena menurutnya makanan sehari-harinya juga di rumah umumnya seperti itu. Jadi Iki santai aja. Iki tuh kayak misalkan kalau sekolah cuman dibekelin. Jadi kalau lagi sekolah, anak-anak buka toples makanannya itu pasti inget nih, sosis sama gulung mie, ya kan? Oh, itu orang-orang elit mewah tuh, kayak gitu-gitu, telur gitu. Kalau aku cuma nasi, pakai garam dikepel-kepel gitu, cuman ada 6 biji di tempat Onigiri. microwave di tempat ini. Onigiri. Onigiri, kurang karpet hijaunya aja. Tapi saat itu tuh kayak ngerasa waktu itu aku ya udah nikmat-nikmat aja gitu. Iya. Tapi Iki waktu kecil pernah iri nggak sama yang bawa bekal sosis dan mie? Ya mau gimana ya. Sebenarnya tapi untungnya dari kecil tuh nggak ada rasa iri gitu karena mungkin sudah terbiasa dengan siklus sehari-hari kayak gitu ya, kayak berarti Senin makan nasi kepel, Selasa nasi kepel, Rabu nasi kepel, berasa nasi kepel semua. Terus ditambah emak tuh dulu kan punya warung, jadi emak punya warung. Dia tuh jualan es teh gitu. Jadi es teh dia masukin plastik, diikat, dijadiin batu esnya tuh, es tehnya tuh. Oh, yang di dari bawahnya. Zaman-zaman kayak gitu. Jadi yang manisnya manis. Oh iya, kabar ya. Yang kadang gulanya kebanyakan ya kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh aku merasakan hal-hal kayak gitu. Hal unik lainnya, Iki menyukai seni lantaran semasa kecil dirinya selalu diajak manggung oleh ibunya. Makanya di darahnya ada mengalir jiwa seni atau darah seni. Apalagi di saat kebetulan Kang Sule dan Telina sepanggung, Iki ditaruh di dekat gendang. Aku ngerasa juga perjuangan dari kedua orang tua itu justru dulu tuh kebalik. Jadi kayak yang mempunyai penghasilan lumayan cukup itu mama, sinden. Ayah yang masih nyari sana sini, manggung sana sini, bahkan ngurus Iki. Jadi gue yang membuat Iki akhirnya peka akan seni itu adalah berawal dari ketika kalau mama manggung nyinden, ayah ngelawak satu panggung, aku ditaruh di pinggir tempat kendang, taruh di gong. Jadi mungkin dari kecil tuh sudah peka akan seni gitu. Itu sih awal aku akhirnya seneng tentang seni, tentang suka tuh karena dengan beranjaknya aku dewasa tuh sudah diperkenalkan tanpa harus dipaksa gitu. Ya udah mereka main enjoy, kok seru ya, dan kok ternyata aku nyaman di dunia kayak gini gitu sih. Jadi emang dari kecil nyokap bokap adalah influencer besar mungkin ya. Banget. Atau terawal. Banget ya, terawal dan sampai detik ini juga mereka lah yang menginspirasi kalau menurut Iki dalam segi bermusik gitu, dari dunia entertain juga gitu. Sekedar diketahui, Rizky Febian masa anak-anaknya dihabiskan di Cimahi hingga duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kemudian pindah ke Cicalengka dengan alasan ikut orang tuanya, di mana saat itu Kang Sule dan Telina memutuskan sudah saatnya ingin membina rumah tangga jauh lebih dewasa atau siap menghadapi getar-getirnya kehidupan ketika jauh dari keluarga. Di Cicalengka, orang tua Aiki tinggal di sebuah komplek hingga Rizky Febian kecil sekolah hingga tamat di SD di Cicalengka. Selanjutnya, Rizky Febian meneruskan pendidikan di SMP BPI Bandung, SMK BPI Bandung. Setelah lulus, Rizky Febian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Terbuka, mengambil jenjang S1 program studi ilmu hukum. Namun, ia akhirnya memilih untuk nonaktif dan meninggalkan pendidikannya untuk fokus berkarir di dunia musik. Kembali pada pembahasan sebelumnya, hebatnya, semasa SD Rizky Febian ternyata hebat bergaul saat tinggal di Cicalengka. Ia bergaul bersama pribumi lokal di luar dari kompleknya tinggal, mulai dari main layangan, main bola, hingga bergaul dengan bocil preman-preman kampung seusianya kala itu. Dan aku tuh orang komplek, tapi aku yang lebih dekat sama orang-orang kampung. Dan lebih nyaman dengan mereka, kayak main sampai jam 6 sore. Dulu hitam banget main layangan, nggak pernah pulang. Rambut merah ya? Oh iya, kena panas, kena matahari. Terus ketemu orang-orangnya yang memang shock lah, kaget gitu, karena Bronx lah, Brazilnya Indonesia tuh bisa ke Cicalengka. Yang pengen tahu dunia Brazil seperti apa, Cicalengka. Preman di mana-mana gitu. Oh, tapi temenan juga sama. Ya temenan gitu. Dan gue tuh justru gue pernah cerita loh, kalau misalkan SD tuh gue tuh sempat dibully, terus sempat kena dipalak sama orang gitu. Bayangin dari kelas 2 SD sampai kelas 6 dipalak.
Seperti apa? Gue pernah cerita di podcast tentang seseorang ini, si Ucup namanya. Komen si Ucupnya. Oke. Iya, terus dia bilang, aduh Ki sorry Ki, itu mah dulu, sekarang gue udah punya anak, gue malu katanya. Pokoknya salam buat Ucup, mantap pokoknya. Tapi gue akhirnya jadi Tapi temenan. Ucup jadi apa Apa? sekarang? Jadi orang dong, alhamdulillah. Gak mungkin tiba-tiba jadi golok dia. Kini, Rizky Febian kecil tumbuh dewasa dan sudah tahu pacaran. Dia ini orang Bali, nama pacarnya Aiki, lahir pada 25 tahun silam pada Rabu malam tanggal 25 Februari 1998 di Cileunyi, Jawa Barat. Cileunyi terletak 21 km di sebelah timur kota Bandung atau sekitar 33 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang. Kecamatan ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang. Perjuangan ibu Rizky Febian dan sang ayah saat Rizky Febian ingin dilahirkan tidaklah begitu mudah. Lokasi orang tuanya tinggal saat itu penduduknya belum sepadat saat ini. Kala itu masih banyak kebun warga yang belum menjadi pemukiman. Bahkan listrik pun saat itu belum begitu merata di rumah-rumah penduduk. Rizky Febian tidaklah dilahirkan oleh tenaga medis, melainkan dukun kampung atau paraji. Paraji adalah sebuah jabatan adat di suku Sunda yang dipegang oleh sesepuh perempuan. Paraji dan juru kunci memiliki suatu ikatan profesi yang kuat dalam suatu tatanan masyarakat adat suku Sunda. Dikenang Rizky Febian dari cerita sang ayah. Katanya saat pergi memanggil Pariji sembari membawa obor lantaran saking gelap gulitannya saat itu saat Rizky Febian hendak dilahirkan. Namun ada hal yang sudah menjadi kepercayaan. Katanya saat obor mati di tengah jalan saat menjemput Paraji, harus balik lagi ke rumah untuk menyalainya. Obor tidak boleh dinyalakan di tengah perjalanan atau di tempatnya mati, alias harus pulang ke rumah. Singkat cerita, alhamdulillah Rizky Febian lahir di dunia, meski dalam keadaan prematur dengan berat kurang dari 2 kg. Namun, seiring waktu berjalan, kondisi kesehatannya semakin menurun. Begitupun dengan berat badan Iki, terus mengalami penurunan. Sebagai orang tua dan cucu pertama dalam keluarga, pastilah sangat sedih. Maka diputuskanlah Iki dibawa ke puskesmas. Di puskesmas, Iki ditangani oleh seorang bidan dan sempat divonis usianya hanya mampu bertahan hidup sampai 6 bulan. Tiba di waktu 6 bulan usia Iki, orang tuanya kembali ke puskesmas. Sayangnya, bidan yang memvonis Rizky Febian tersebut sudah tidak ada atau tidak bekerja di puskesmas itu lagi. Berhubung kondisi ekonomi orang tuanya yang masih sulit saat itu, Iki tidak mendapatkan perawatan di puskesmas terlebih di rumah sakit dan hanya diobati dengan cara tradisional. Alhamdulillah, dengan doa dan usaha, kondisi kesehatan Iki semakin membaik hingga tumbuh dewasa seperti saat ini. Adapun Rizky Febian dari 4 bersaudara, hanya Rizwan Fadilah atau Njan saja yang ditangani tim medis, sementara 3 lainnya ditangani oleh Pariji. Dan aku dukun beranak. Iya, terus katanya ini mah kayaknya nggak bisa 6 bulan tuh udah. Iya, jadi proses perjalanan ketika saya mau lahir ke dunia, jadi ayah tuh cerita bahwa perjuangannya tuh luar biasa. Selain zaman dulu tuh kan waktu itu lampu juga kan belum begitu banyak. Terus juga pemukiman kan masih kebun semua. Dan terus di dulu tuh bukan mitos ya, tapi ya jadi kalau dulu tuh katanya kalau misalkan kita mau ke Maraji namanya tuh, Paraji namanya tuh. Kalau datang ke tempat Paraji tuh dia harus bawa obor. Jadi ayah tuh bawa obor karena saking gelapnya nggak ada jalan. Dan kalau obor itu mati di tengah jalan, dia harus balik lagi ke rumahnya, nyalain lagi harus sampai tujuan, sampai ngejemput gitu. Jadi perjuangannya panjang banget buat ngelahirin Iki doang nih. Nah sampai akhirnya Berarti lahir. ini di rumah? Di rumah kan dukun beranak. Iya. Kalau misalkan ke rumah sakit terus manggil dukun beranak percuma dong, dia diundang tapi nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi akhirnya pas sampai sana dilahirin lah, terus ternyata cuma 1 sekian. Abis itu ternyata kondisi aku itu di setiap harinya malah nurun kiloan. Bisa gitu ya? Nggak ngerti dah. Terus akhirnya kita mau nggak mau bawa ke puskesmas lah, bawa ke satu bidan gitu. Dan bidan itu akhirnya memvonis kayaknya ini mah umurnya nggak bakal lebih dari 6 bulanan katanya tuh. Sedih dong satu keluarga, sedih semua keluarga sedih yang memang ngerasa cucu pertama kan. Kayak dari jangankan dari hal itu aja, ketika mencari nama aja kan jadi sebuah rebutan. Buyut, kakek,
kakek, nenek kayak gitu. Katanya divonis 6 bulan ini dan kayaknya nggak bisa lagi karena kondisinya semakin menurun katanya gitu. Wow, panik lah, akhirnya berdoa lah apalah, udah pasrah sama yang di atas Pengajian. gitu ya, pasrah yang di atas. Setelah 6 bulan akhirnya dikasih kabar bidannya nggak ada. Beneran. Ini bukan bercanda ya, jangan ketawa Kak. Ini beneran nih. Ini orang ini beneran. Ini diceritain. Ya nggak tahu ya kenapa nggak adanya karena apanya ya. Cuman kok bisa pas 6 bulan juga gitu maksudnya tuh. Cuman beneran emang kayak gitu. Ya nggak tahu akhirnya bertumbuh besar dengan kayak gini. Cuman Jangan-jangan nggak tahu kalau itu. Cuman waktu kecil itu ketika Pak Raji itu tuh Mangkas namanya almarhum. Dia tuh ngelahirin aku, Putri. Enjan doang tuh yang di bidan di rumah sakit, yang mewah dia doang. Putri, Ferdi dukun beranak lagi karena saking percaya sama dia. Siapa namanya? Mangkas namanya. Gas. Pokoknya salam buat Mangkas walaupun sekarang sudah bahagia di atas gitu ya. Katanya lagi sibuk ngelahirin juga di atas. Terus Mangkas ini tuh dia tuh karena mungkin udah legend lah ya di sana gitu, sering nolongin ngeluarin anak berapa puluh ribu orang lah kali di sana ya. Jadi ketika lahirin aku itu, si ari-ari aku tuh ngelingker ke sini. Serius, Ki? Iya, ngelingker ke sini. Terus pas diangkat sama Mangkasnya tuh bilang gini, "Wah, ini mah bakal jadi superstar," katanya gitu. Ini bakal jadi bintang nih sesuatu nih nanti. Katanya udah gedenya katanya tuh. Karena tandanya kata Mangkas tuh menurut kepercayaan dia sebagai dukun beranak, yang melingkar. Si ari-arinya tuh melingkar ke sini gitu. Wah, jadi bintang ya. Jadi doa alhamdulillah. Amin. Gitu. Makanya jadi sekarang. Ya, makanya dikasih nama Rizky karena berharap dapat rezeki dan juga kan di semua doa orang-orang ada semoga diberikan rezeki. Jadi itu doa buat saya sebenarnya. Terima kasih Mang Mangkas. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam video ini. Pertama, apa yang ditakdirkan Tuhan itu tak satu pun manusia yang bisa mengubahnya. Dalam Islam dikenal sebagai takdir mubram yang tidak bisa diubah oleh manusia atau qadar, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali atau takdir Allah yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Kemudian, perjuangan orang tua Rizky Febian merubah kondisi ekonominya. Di dalam Islam dikenal sebagai istilah takdir muallaq, adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. Dalil nakli takdir muallaq sangat nyata tertuang di surat An-Naml ayat 39 yang artinya bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Selain itu, ada juga di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim telah dirangkumkan yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkannya lah padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah, tidak ada ilahi selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tidaklah sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan informasi dari para figur pekerja seni tanah air.
dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.